Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2026 menjadi 52,02 triliun rupiah. Ya, Hasil menyebut tambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsi selaku pengelola fiskal. Jumlah tersebut bertambah 4,88 triliun rupiah dari pagu indikatif awal sebesar 47,13 triliun rupiah. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Wakil Menteri Keuangan Swasil Nazara mengatakan, jumlah tersebut sudah termasuk untuk 7 badan layanan umum. Namun jika tidak menyatakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenq pada tahun 2026 diusulkan senilai 41,64 triliun rupiah. Hasil menyebut tambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan strategis, yakni dukungan pencapaian target penerimaan negara 1,20 triliun rupiah, layanan mandatori dan prioritas 1,74 triliun rupiah, belanja TIK yang belum terdanai 1,90 triliun rupiah, dan kebutuhan dasar unit eselon 1 baru 41,32 miliar rupiah. Mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR. Itu sesuatu yang mengumpulkan saudara-saudara melaksanakan sidang Kabinet Paripurna yang ke-8 dalam pemerintahan kita. Ini menjelang 10 bulan pertama pemerintahan yang kita jalankan atas mandat dari rakyat Indonesia. 10 bulan ini kita rasakan bersama adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi. Saya sebagai nahkoda, saya sebagai presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, karena sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara semuanya. Dari hati saya paling dalam, saya menyampaikan penghargaan atas kerja keras saudara-saudara. Saudara-saudara, kita semua punya pengalaman yang berbeda-beda, tapi kita semua punya pengalaman sebagai pemimpin. Dan kita mengerti betapa sulitnya untuk mengkoordinasikan, untuk mengendalikan, untuk memimpin manusia. Manusia dengan segala keyakinan masing-masing, segala pengalaman, segala pendapat harus kita jadikan satu. Saya merasa saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi yang sudah saya canangkan ternyata mulai terasa dan terlihat bahwa strategi kita benar, kita berada di arah yang benar, kita berada di azimut kompas yang benar. Saudara-saudara, waktu kita mulai pemerintahan kita 20 Oktober, situasi geopolitik dan geoekonomi tidak serumit sekarang. Sekarang tidak hanya kita menghadapi dampak dari perang di mana-mana, konflik di mana-mana, konflik di Ukraina, konflik di Timur Tengah, Gaza, tepi barat, Lebanon, Suriah, yang begitu dahsyat, yang memakan korban begitu banyak di depan mata seluruh dunia. Perempuan, anak-anak kecil,
kecil, puluhan ribu di pantai. Kita juga lihat konflik Israel-Iran, di mana negara adik kuasa pun ikut. Kita lihat konflik India dan Pakistan. Kita lihat di kawasan kita sendiri, konflik Myanmar jalan terus dan tidak kelihatan arah untuk menyelesaikan secara damai. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik, kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Anggota TNI Polri naik itu uang pensiun PNS juga naik. Kepastian kenaikan disampaikan Presiden dan nota keuangan di DPR. Sore ini kita akan mengulasnya dengan peneliti senior Indef, Profesor Didi Rahbini. Selamat sore Prof Didi. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof Didi, Presiden akan menaikkan gaji PNS, uang pensiun. Apakah kebijakan ini tepat dilakukan di tengah situasi ekonomi kita yang belum stabil? Pertama, tidak apa-apa ya. Saya yakin Ibu Sri Mulyani sudah menghitung ya. Tetapi untuk bertanya apakah pegawai itu bisa produktif atau tidak? Tidak, jawabannya tidak. Ini penyesuaian saja sebab pegawai negeri itu sudah salah sejak awal. Jadi rekrutmen guru, pegawai negeri itu rekrutmen paling apa ya? Paling primitif. Tidak ada standar di masa-masa lalu itu. Dan guru-guru di waktu lalu itu 20-30 tahun yang lalu itu buruk sekali, kualitasnya rendah sehingga kualitas murid-muridnya juga rendah sehingga IQ orang-orang Indonesia itu juga rendah, ya, setara dengan Afrika. Itu problem yang dihadapi oleh birokrasi pegawai negeri kita. Ya. Memang ada 1-2 tapi terbatas, seperti Kementerian Luar Negeri pusat itu rekrutmennya itu sangat selektif. Ya. Bank Indonesia, tapi secara umum jutaan yang lain itu kualitasnya rendah, ya. Dan bahkan sisa-sisa dari tenaga kerja